warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran terpadu, di mana yang pertama adalah landasan pembelajaran terpadu, yang kedua adalah konsep pembelajaran terpadu, dan yang ketiga adalah model-model pembelajaran terpadu. Di mana yang pertama ada landasan filosofi, di mana filosofi ini terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme, yang kedua ada aliran konstruktivisme, dan yang ketiga ada aliran humanisme. Di mana aliran progresivisme ini yaitu pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang natural dan memperhatikan pengalaman siswa. Dan yang kedua ada aliran konstruktivisme, di mana aliran konstruktivisme ini adalah pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak siswanya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Dan yang ketiga ada aliran humanisme, di mana aliran humanisme ini ialah melihat siswa dari segi keunikan, dari khasnya, potensinya, dan motivasi yang dimiliki dari seorang siswa. Yang kedua ada landasan yuridis, di mana landasan yuridis ini terbagi menjadi beberapa di dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu perlindungan anak, di mana isinya setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Di mana yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional, di mana setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, di mana pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan terpadu, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Yang ketiga ada landasan psikologis, di mana landasan psikologis ini terbagi menjadi 2, yaitu psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi pembelajaran. Di mana psikologi perkembangan peserta didik ini yaitu menentukan isi atau materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik, sedangkan psikologi belajar yaitu kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa dapat mempelajarinya. Sekarang yang kedua yaitu konsep pembelajaran terpadu, di mana dalam konsep tersebut memuat hakikat. Hakikat ini ialah sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual mampu berkelompok untuk aktif mencari, menggali, menemukan konsep secara holistik, bermakna dan otentik. Di mana aktif di sini dimaksud yaitu kontribusi dalam proses menemukan atau membangun konsep. Yang holistik yaitu mencari secara menyeluruh. Yang bermakna yaitu pengalaman langsung yang dapat ditemukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan otentik yaitu fakta nyata yang ditemukan. Adapun pentingnya pembelajaran terpadu, yaitu dunia anak adalah dunia nyata. Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Pembelajaran akan lebih bermakna, pemberian peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri, memperkuat kemampuan yang diperoleh, dapat mengefisiensikan waktu,
dan memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, pembelajaran pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih dalam dan berkesan, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa, dan yang terakhir adalah lebih bergairah belajar karena dapat belajar dalam situasi yang nyata. Lalu, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Guru dapat menentukan hematnya waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih dari 1 maya. Nah, yang ketiga ini adalah model-model pembelajaran terpadu, di mana model-model pembelajaran terpadu ini terbagi menjadi 10. Nah, yang pertama adalah fragmented model atau model terpisah. Pembelajaran terpadu yang menggabungkan antara pokok bahasan dalam satu bidang ilmu dan atau menghubungkan antara pembelajaran dalam satu program dengan menyampaikan secara terpisah-pisah dan sistematis. Yang kedua adalah connected model, di mana model ini adalah model terhubung. Pembelajaran terpadu yang dilaksanakan dengan karakteristik ada salah satu mata pelajaran yang mendominasi dari beberapa mata pelajaran yang dihubungkan. Selanjutnya ada nested model atau model sarang, di mana guru ini memberikan mata pelajaran secara terpisah, tapi pada setiap mata pelajaran yang terpisah sudah ada target-target atau multi keterampilan yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Selanjutnya ada model sequence atau model urutan, di mana beberapa topik dari suatu mata pelajaran diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat ditetapkan atau serupa dengan pada saat guru mata pelajaran lain membahas topik yang mirip atau yang serupa. Selanjutnya ada share model, di mana model ini adalah model berbagi. Model ini terfokus pada 2 mata pelajaran secara bersama-sama diajarkan dengan menggunakan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang ditumpang tindihkan. Ada model web, yaitu model jaring laba-laba. Model ini memadukan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran diikat dengan tema sehingga dikenal dengan sebutan pembelajaran tematis, karena menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Selanjutnya ada model threaded, yaitu model urut untaian, di mana model ini dihubungkan oleh keterampilan secara umum pada setiap mata pembelajaran. Selanjutnya model integrated, di mana model integrated ini adalah model terpadu, model pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran disiplin ilmu, tetapi ada ketetapan prioritas untuk menentukan konsep, keterampilan, sikap yang sama dari berbagai disiplin ilmu yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada model immerse, yaitu model terlebur, di mana model ini adalah suatu kesatuan dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu terbagi-bagi menjadi beberapa mata pelajaran. Here ada model network, yaitu model jaringan kerja, di mana model ini para siswa akan menyaring seluruh topik yang dipelajarinya melalui kacamata pengalaman mereka masing-masing dan membangun hubungan internal ke dalam yang akan membantu mereka menciptakan jaringan kerja sama di antara para ahli yang sesuai dengan bidangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari 3 materi yang sudah saya jelaskan, mulai dari materi landasan, konsep, dan model-model pembelajarannya. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan.